batin, sehingga kami mampu belajar untuk bersikap lepas bebas terhadap barang, orang, atau diri sendiri, dan mengikutimu lebih dekat lagi dalam kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suatu tanda agung nampak di langit cerah, wanita yang berselubung ke surga. Di bawah kakinya bulan purnama, di atas kepalanya 12 bintang. Putri Renya Rosari, abdi Bunda yang suci, angkat pada pujian dan syukur bagi Tuhan. Tuhan itu benteng dan perisai dan aman, tak ada yang harus kita takuti. Dialah kekuatan dan sumber hidup, jaminan selamat kita semua. Nyanyikanlah pujian bangsa-bangsa dunia, angkat pada syukurmu bagi Tuhan yang besar. Berpuluhan tahun tarekatmu berdiri. Salam jumpa lagi di hari retret yang ke-7. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah semangat Magnificat. Magnificat, yes. Semangat Magnificat Bunda Maria menjadi semangat kita dalam bermisi di Provinsi Putri Renya Rosari, Indonesia Barat. Ada beberapa poin yang akan kita renungkan dalam tema ini. Pertama, menghayati hidup penuh syukur seperti Bunda Maria. Yang kedua, mewartakan Kristus dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga, berani merasul kepada semua orang. Yang keempat, setia menyerahkan diri pada penyertaan Bunda Maria. Saudari-saudari yang terkasih, mari kita mulai merenungkan, menghayati hidup penuh syukur seperti Bunda Maria. Ungkapan Bunda Maria yang begitu spontan dalam nada Magnificat yang tidak asing bagi seorang Putri Renya Rosari yang tiap hari didaraskan dengan penuh syukur dan penuh sukacita dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Baik, setiap hari kita bermada, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Maka mari sekali lagi kita dengarkan pujian Bunda Maria sebagai sebuah Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan
akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Inilah Mada Magnificat Bunda Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Yang dimadakan Bunda Maria ini dirindukan oleh pendiri menjadi mada pujian seorang suster Putri Renya Rosari. Pujian Bunda Maria ini begitu spontan, tanpa ada hal-hal yang membuat dia menyusun rumusan, tetapi spontan keluar dari hati nurani yang ikhlas, tulus, dan dalam, mengungkapkan kebesaran Tuhan yang telah memilih dirinya menjadi Ibu Juru Selamat. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Perbuatan besar apa, saudari-saudariku? Perbuatan besar Tuhan, yaitu memilih Bunda Maria menjadi Ibu Juru Selamat. Memilih Bunda Maria menjadi perantara Allah menjadi manusia. Memilih Bunda Maria supaya bisa mendagingkan Allah menjadi manusia, menjadi juru selamat, dan boleh dialami karya keselamatan dalam diri putranya Yesus Kristus. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Perbuatan besar Allah. Apa yang saudari-saudari dan saya alami untuk melakukan perkara-perkara Allah. Sehingga seruan Magnificat Bunda Maria yang begitu spontan juga menjadi seruan kita. Masing-masing kita punya seruan-seruan khas. Ada seorang suster, kalau ada apa-apa, dia punya seruan spontan. Mama Maria. Ada umat, puji Tuhan. Ada seruan-seruan yang spontan. Spontan artinya sudah tertata rapi di dalam hati sanubarinya yang paling dalam. Sehingga kapanpun dia bisa keluar dengan spontanitas. Itulah Magnificat. Menghayati hidup penuh syukur dalam Mada Magnificat. Di saat Bunda Maria mendengar salam Maria, dia mengungkapkan kegembiraan dalam Mada Magnificatnya sampai anak di dalam rahim Santa Elizabeth pun melonjak kegirangan. Ungkapan syukur itu senantiasa menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Bahkan seluruh diri mereka itu berubah. Lalu kita lihat raut wajah mereka pun bersinar-sinar karena ungkapan spontan dari dalam diri kita bernada
mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Namun saudari-saudari yang terkasih, seringkali ungkapan-ungkapan spontan yang muncul dari dalam diri kita, dia beratmosfer negatif. Sehingga tidak membuat orang sukacita, tapi mengubah air mata. Orang yang sebelum bertemu dengan kita, mendengar ungkapan salam dari kita, sebenarnya di hatinya penuh luapan kegembiraan, damai dan sukacita. Tetapi mendengar seruan spontan kita tidak bernuansa atau beratmosfer positif, maka merubah raut muka mereka. Untuk itu saudari-saudari, dalam refleksi kita menghayati hidup penuh syukur dalam Mada Magnificat Maria, kita bisa bertanya dalam diri, sejauh mana ungkapan-ungkapan spontan saya membuat orang yang mendengar, membuat mereka yang menyaksikan dan melihatnya menjadi sukacita seperti yang dialami oleh Elizabeth. Menghayati hidup yang penuh syukur seperti Bunda Maria bisa membias dan mempersatukan. Dia membias berarti dia membuat orang-orang di sekitarnya juga mengalami sukacita yang sama. Bukan hanya mengalami, tapi dia juga bisa bermada, jiwaku memuliakan Tuhan. Menghayati hidup penuh syukur seperti Bunda Maria dalam Mada Magnificatnya. Saudari-saudari yang terkasih, Bunda Maria mengagungkan Tuhan dalam Mada Magnificat. Kita pun diminta untuk mewartakan Kristus dengan penuh sukacita. Kita melihat pertama, apakah Yesus juga dalam mewartakan Injil penuh sukacita? Apakah ada nada syukur yang selalu keluar dari mulut Yesus? Kita lihat dalam Injil Matius bab 11 ayat 25. Di sana dia mengatakan demikian, saudari-saudariku. Bab 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Ucapan syukur dan sukacita dari Yesus kepada Bapa, yaitu Allah sendiri, atas karya agung yang dilaksanakan Yesus. Dia mewartakan Injil kepada orang-orang kecil dan sederhana. Ucapan syukur yang sama juga ada di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada mereka yang kecil. Dan masih banyak lagi ucapan syukur Yesus di dalam mewartakan kerajaan Allah kepada umat manusia di zamannya. Ucapan syukur yang paling puncak yaitu dalam merayakan Ekaristi yang pertama bersama murid-muridnya, yang mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan. Itu ucapan syukur Yesus. Kita lihat juga ucapan syukur dari Rasul Paulus. Paulus juga selalu mengucap syukur. Kita lihat di sini pada Roma bab 1 ayat 8. Dia katakan apa di sana?
Roma bab 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Ucapan syukur oleh Rasul Paulus kepada surat kepada umatnya di Roma bab 1 ayat 8. Dan juga 1 Korintus bab 1 ayat 4. Di situ juga Paulus, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia-Nya Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. 2 Korintus juga ada pada bab 2 ayat 14. 2 Korintus bab 2 ayat 14. Di sana pun Paulus mengucap syukur demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Juga di Efesus bab 5 ayat 20. Di Kolose bab 3 ayat 17 dan seterusnya. Paulus mengucap syukur. Kalau saudari-saudari ada waktu, silakan membuka dan melihat begitu banyak Paulus mengucapkan syukur kepada Allah atas karya penyelamatan yang dia alami secara pribadi dan juga dialami oleh umat yang percaya kepada Yesus oleh karena pewartaannya. Saudari-saudariku yang terkasih, kita juga melihat Bapak pendiri, Bapak Uskup Gabriel Manek, dia juga mengucap syukur. Apa ucapan syukurnya? Ucapan syukurnya kepada Allah karena iman umat sehingga beliau mendirikan kongregasi Putri Renya Rosari di konstitusi kita artikel 102. Kongregasi ini juga merupakan tanda syukur dan pujian kepada Allah atas iman kepercayaan yang telah menyelamatkan umat. Bapak Uskup tidak berkata, Bapak Uskup tidak mengungkapkan dalam bentuk kata-kata, tetapi dia melakukan dalam tindakan nyata, yaitu mendirikan kongregasi Putri Renya Rosari. Dalam Mada Magnificat, kita berani merasul kepada semua orang. Pergi kepada semua orang tanpa memperhitungkan, tanpa kisah, tetapi pergi dengan batin yang bebas. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 7, di situ dikatakan oleh Yesus, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Tinggallah dalam rumah itu. Tidak perlu mencari apakah orang atau pemilik rumah itu ada relasi, atau sudah pernah kami kenal, sudah pernah bertemu, sudah pernah berkomunikasi. Yesus katakan, pergilah kalau setiap rumah yang membukakan pintu untukmu, tinggallah di rumah itu, makan dan minum apa saja yang diberikan. Jadi kepada siapa saja yang pintu rumah dan hatinya terbuka, tinggallah di sana, merasulah di sana sampai selesai engkau mewartakan Injil di tempat itu. Dan pada Injil Markus bab 16, Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia. Dia tidak mengatakan pergilah ke negara ini, pergilah ke negara ini, pergilah ke kota ini, tapi ke seluruh dunia.
kepada semua orang. Dia bukan katakan pergilah kepada mereka yang sudah mendengarkan pengajaranku, tidak. Ke seluruh dunia, berarti kepada siapa saja tanpa ada batasnya. Berani merasul kepada semua orang. Itulah pesan Yesus. Pergilah, tinggallah di mana saja, mereka menerima kamu, makan dan minumlah, dan kepada semua orang. Apa pesan Yesus? Ini juga menjadi penghayatan hidup kita sebagai sebuah magnifikat. Saudari-saudari, pesan berikut adalah dari pendiri kongregasi kita, Bapak Uskup Gabriel Manek. Jangan pernah membedakan suku, sebab dengan demikian Anda tidak pernah akan melihat Allah. Hampir kita semua hafal kalimat ini, saudari-saudari. Hampir semua hafal dan sering kita mengungkapkannya. Tetapi kalau kita kembali dan merefleksikan bagaimana kita menghayati pesan pendiri ini, jangan pernah membedakan suku. Kita bisa tersentak sejenak dalam hidup berkomunitas, hidup berkongregasi. Kita masih memandang suku. Kita masih memandang dia ini cocok atau tidak dengan saya. Dia ini sepihak atau dia ini lawan saya. Saudari-saudari, kita bersyukur kongregasi kita diutus kemana saja sesuai dengan kebutuhan gereja lokal dan juga gereja universal. Kita pergi untuk merasul dan kita bersyukur bahwa kita tidak membedakan kemana kita diutus, di mana kita merasul, tetapi dalam kenyataan konkret sehari-hari hal ini perlu kita perbaharui dalam diri. Jangan pernah membedakan suku. Hal ini masih ada dalam hidup dan perjuangan keseharian kita. Kita tidak mudah untuk menghayati apa-apa pesan Bapak pendiri untuk kita. Kalau kamu membedakan suku, kamu tidak pernah akan melihat Allah. Saudari-saudari yang terkasih, pesan Yesus supaya kita menerima Bunda Maria dan membawa dia ke rumah hidup kita masing-masing. Sehingga Magnificat Maria menjadi Magnificat kita dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 27. Apa yang dikatakan di sana? Pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, dia mengatakan, inilah ibumu. Apa artinya inilah ibumu? Yang dimaksudkan Yesus, jadikanlah ibuku menjadi ibumu. Bawalah dia ke rumah hidupmu. Dengan kata lain, serahkan dirimu kepada perlindungan dan doanya. Inilah pesan Yesus di atas kayu salib sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Inilah ibumu. Jadikan ibuku ini menjadi ibumu. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita melihat dari seluruh rangkaian renungan topik semangat Magnificat, kita bisa bertanya dalam diri, sejauh mana hidup saya seperti Bunda Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dengan seruan-seruan dan ungkapan-ungkapan spontan
yang selalu keluar dari diri kita, sehingga membuat semua orang yang melihat, mendengar, sampai menggerakkan hati mereka untuk boleh ikut bersama kita memuliakan Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, ucapan syukur Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah yang selalu dikumandangkan, semoga menjadi ucapan syukur kita, semoga menjadi magnifikat kita. Juga ucapan syukur Paulus, ucapan syukur Bapak Uskup Manek dengan mendirikan kongregasi ini. Dia bersyukur bahwa umat tetap beriman dan diselamatkan oleh Allah. Dan pesan Yesus sebagai ungkapan magnifikat, pergilah, beranilah merasul kepada semua orang tanpa membedakan siapa yang kamu kunjungi. Dan diteguhkan lagi dalam pesan Bapak Uskup untuk kita putri-putrinya, jangan pernah membedakan suku, sebab dengan demikian Anda tidak pernah akan melihat Allah. Semoga mada magnifikat ini menjadi mada kita, sehingga hidup kita penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan.